wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nuraini. Saya dari D3 Akuntansi. Saya di sini akan memaparkan materi tentang akuntansi keuangan menengah 1. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan. Yang pertama, kerangka konseptual adalah sistem yang menyangkut tujuan dan dasar-dasar yang saling berhubungan yang dapat menghasilkan standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, serta batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual yaitu meletakkan fondasi untuk memecahkan personal, yaitu besar dalam akuntansi. Kita dapat menyebutnya sebagai why, what, what, how, yaitu menyangkut pelaporan keuangan. IFRS framework for the preparation of financial statement menggambarkan sifat, fungsi, dan batasan di mana akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan beroperasi. Berikut ini ada konsep pengakuan pengukuran, yaitu asumsi, prinsip, dan kendala. Ada juga karakteristik kualitatif, yaitu dari informasi akuntansi, unsur-unsur dari laporan keuangan, dan tujuannya yaitu pelaporan keuangan. Tingkat pertama yaitu mengapa, tujuan dan sasaran akuntansi. Kedua yaitu jembatan antar 1 dan 3. Yang ketiga adalah bagaimana implementasi. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terbagi menjadi 9, yaitu aset. Aset yaitu kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Selanjutnya ada liabilitas, yaitu kewajiban untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang jasa di mana mendapat akibat transaksi di masa lalu. Selanjutnya adalah ekuitas, yaitu nilai sisa dari harta suatu perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajibannya. Selanjutnya adalah modal saham, yaitu kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang dibentuk oleh PT sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak milik atas PT. Selanjutnya yang kelima adalah saldo atau laba, yaitu akumulasi laba yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dan tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya adalah yang keenam, pendapatan, yaitu arus masuk aset perusahaan selama satu periode setelah penyerahan barang atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan operasi utama entitas tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya adalah beban operasi, yaitu pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam operasi normal perusahaan serta bermanfaat pada periode tertentu. Selanjutnya adalah laba rugi, yaitu selisih antara pendapatan dan total beban operasi yang pada periode tersebut. 9 ada laba komprehensif, yaitu perusahaan ekuitas dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lainnya terhadap sumber daya non pemilik. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Dari pengakuan dan pengukuran yaitu ada asumsi-asumsi, yaitu asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan hidup, asumsi unit moneter, dan asumsi periodisitas. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip-prinsip, yaitu menjadi prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan pengukuhan penuh.
Yang ketiga ada kendala-kendala, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitas. Sekian dari pemaparan materi saya untuk ujian, untuk tugas akhir saya. Ucapkan terima kasih, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.